Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Sandro Aveno MKom yang telah memberi kami tugas untuk membuat video dan mempresentasikan materi 6 dan 7. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya. Langsung. Oke, yang pertama organisasi komputer pertemuan 6. Ini adalah buku referensinya, kita bisa baca sendiri tahun 2019 dan organisasinya. Dan yang kedua, fungsi siklus fetch dan eksekusi. Pada awal setiap siklus, instruksi CPU membaca instruksi dari memori. Pada CPU yang umum, suatu register yang disebut programmer counter atau PC dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya secara berurutan, yaitu instruksi yang terletak pada alamat yang lebih tinggi berikutnya di dalam memori. Sebagai contoh saja, masing-masing instruksi menempati sebuah word 16 byte di memori dan anggaplah bahwa PC di-setel pada lokasi 300. Maka CPU kemudian akan membaca instruksi pada lokasi 300. Siklus instruksi selanjutnya, CPU akan membaca instruksi dari lokasi 301, 302, 303, dan seterusnya. Urutan dapat berubah apabila ada proses interpret dari perangkat lain, yaitu memori. Berikut adalah cara CPU mengakses program 3 siklus feed dan 3 eksekusi. 1. Program counter atau PC berisi 300 alamat instruksi pertama. Kemudian alamat ini dimuatkan ke dalam instruksi register atau IR, sedangkan memory address register atau MAR dan memory buffer register atau MBR diabaikan dulu. 4 byte pertama dalam IR, format instruksi 16 byte, mengindikasikan bahwa akumulator atau AC akan dimuatkan 12 byte, sisanya menentukan alamat dalam memori, yaitu 940. 3. PC dinaikkan nilainya dan instruksi berikutnya akan diambil. 4. Isi AC yang lama dan isi lokasi 941 ditambahkan dan hasilnya disimpan di AC. PC dinaikkan nilainya, instruksi berikutnya akan diambil. Supaya lebih jelas dari siklus tersebut, perhatikan gambar berikut. Ya, ini gambarnya saya perbesar. Dan untuk memudahkan pemahaman alur proses di atas, berikut opis kode register CPU internal. 0001 muatan AC dari memori, 0010 simpan AC ke memori, 0101 tambahkan AC dari memori. Fungsi interupsi adalah mekanisme pengertian atau pengolahan instruksi dalam CPU kepada route 9 interupsi. Hampir semua modul, memori, dan 1/0 memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi ke CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian routing instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul 1/0 maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Oke, baik, kita lanjut ke organisasi komputer pertemuan 7. Ya, seperti biasa buku referensi, dan di sini membahas operasi sel memori. Sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan,
Terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran operasi tulis, operasi baca. Operasi sel memori. Sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Kita bisa lihat contoh gambarnya di sebelah kanan, yaitu ini operasi baca dan operasi tulis. Terlanjut, karakteristik sistem memori. Sistem memori adalah komponen-komponen elektronik yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Data yang diperlukan oleh instruksi atau perintah tersebut dan hasil-hasil dari data yang diproses atau informasi. Memori biasanya terdiri atas satu chip atau beberapa papan sirkuit lainnya dalam prosesor. Memori komputer bisa diibaratkan sebagai papan tulis, di mana setiap orang yang masuk ke dalam ruangan bisa membaca dan memanfaatkan data yang ada dengan tanpa merubah susunan tersaji. Data yang diproses oleh komputer sebenarnya masih tersimpan di dalam memori, dan dalam hal ini komputer hanya membaca data dan kemudian memprosesnya. Satu kali data tersimpan di dalam memori komputer, maka data tersebut akan tetap tinggal di situ selamanya. Setiap kali memori penuh. Ada 7 karakteristik sistem memori secara umum. 1. Lokasi. 2. Kapasitas. 3. Satuan transfer. 4. Metode akses. 5. Kinerja. 6. Tipe fisik. 7. Karakter fisik. Lokasi memori berada pada 3 lokasi, yaitu memori lokal atau sering disebut dengan register atau built-in, berada dalam CPU, diperlukan untuk semua kegiatan CPU. Memori internal atau sering disebut dengan memori primer atau memori utama, berada di luar CPU, bersifat internal pada sistem komputer. Diperlukan oleh CPU dalam proses eksekusi atau operasi program sehingga dapat diakses secara langsung oleh CPU tanpa melalui perantara. Memori eksternal atau sering disebut dengan memori sekunder, bersifat eksternal dan berada di luar CPU, diperlukan dalam menyimpan data atau instruksi secara permanen. Terdiri atas perangkat storage seperti disk, pita magnetik, dan lain-lain. Kapasitas memori. Kapasitas register dinyatakan dalam bit. Kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte, 1 byte sampai 8 bit atau baud. Kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Satuan transfer memori internal. Satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Memori eksternal. Data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word yang dikenal dengan blok. Ada metode akses memori, ada 4 jenis mengakses data satuan, yaitu sequential access, diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record, dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Contoh sequential access adalah pada pita magnetik. Direct access menggunakan set read atau write mekanisme, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Contoh direct access adalah akses pada disk. Random access dapat dipilih secara random. Waktu mengakses lokasi tidak tergantung pada urutan akses sebelum data bersifat konstan. Contoh random adalah akses adalah sistem memori utama. Associative access, setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi atau pola akses sebelumnya. Contoh kinerja memori. 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu
1. Access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Bagi non-ROM, maksudnya non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. Cycle time. Waktu akses ditambah dengan waktu transit hingga sinyalnya hilang dari saluran sinyal untuk menghasilkan kembali data bila data ini dibaca secara destruktif. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori atau ditransfer dari unit memori. Bagi RAM, transfer rata sama dengan. Bagi non-RAM, transfer rata sama dengan, di mana waktu rata-rata untuk membaca atau menulis sejumlah n bit. Waktu akses rata-rata jumlah bit. Tipe fisik memori. Ada dua tipe fisik memori, yaitu memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau FLI. Memori ini banyak digunakan untuk memori internal, misalnya RAM. Memori permukaan magnetik banyak digunakan untuk memori eksternal, yaitu untuk disk atau pita magnetik. Karakteristik fisik volatile dan non-volatile. Pada memori volatile, informasi akan hilang bila listrik dimatikan. Pada memori non-volatile, informasi akan tetap berada tanpa mengalami kerusakan sebelum dilakukan perubahan. Memori ini, daya listrik tidak diperlukan untuk mempertahankan informasi tersebut. Erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lain. Dari segi istilah ROM dan RAM memiliki pengertian sebagai berikut. ROM atau Read Only Memory adalah sebuah ruang atau memori yang berfungsi untuk menyimpan berbagai program yang ada pada komputer tersebut. ROM biasanya menyimpan file-file seperti musik, film, gambar, dan file lainnya. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah ruang atau memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara program komputer yang sedang berjalan. ROM biasanya berisi instruksi program khusus yang bisa digunakan pemakai untuk memanfaatkan komputer secara maksimal. Ya, inilah dia gambar bentuk RAM dan ROM. Oke, terima kasih. Sekian dari video saya. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf. Oke.